Ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang banyak di antaranya memiliki nilai ekonomi tinggi. Habitat terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari. Terumbu karang terbentuk 50 dari meter di bawah terumbu permukaan atau laut. batuan sedimen di laut yang terbentuk dari kalur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan tabur. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Proses terbentuknya terumbu karang merupakan proses yang lama dan kompleks. Pembentukan terumbu karang terbagi atas dua kelompok, yaitu karang yang membentuk terumbu karang hermaphitic dan karang yang tidak dapat membentuk terumbu atau karang ahermatipik. Terumbu karang dapat berkembang biak melalui reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual terjadi melalui tunas, di mana polip karang membelah menjadi klon membentuk dua polip, dan fragmentasi, di mana potongan-potongan koloni karang pecah atau terlepas dan kemudian menetap di lokasi baru di terumbu dalam kondisi yang sesuai. Koloni karang baru dan unik secara genetik terbentuk melalui reproduksi seksual. Ada dua mode reproduksi seksual, yaitu pemijahan siaran, di mana koloni karang melepas sperma dan telur dalam air, dan merenung, di mana pembuahan terjadi secara internal. Ada 4 jenis terumbu karang. Yang pertama, terumbu tepi, yang tumbuh di dekat garis pantai dan merupakan yang termuda dalam perkembangan. Yang kedua, terumbu penghalang, yang dipisahkan dari garis pantai oleh badan air yang disebut laguna. Yang ketiga, terumbu karang tambalan, bahwa merupakan terumbu terpisah dan terisolasi yang sering berada di antara terumbu tepi dan terumbu penghalang. Yang terakhir yaitu atol, yang terbentuk dari terumbu laut yang mengelilingi pulau-pulau. Pulau ini dapat mereda di bawah permukaan seiring waktu meninggalkan cincin karang yang menutupi laguna tengah. Penyebab-penyebab terjadinya kerusakan terhadap terumbu karang. Yang pertama, pengambilan terumbu karang secara ilegal. Yang kedua, pembangunan di pesisir pantai. Yang ketiga, pencemaran limbah. Yang keempat, penambangan. Yang kelima, penangkapan ikan secara ilegal. Keenam, penebangan hutan mangrove. Ketujuh, pestisida. Dan kedelapan, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak seperti bom. Ekosistem hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut, yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Fungsi mangrove dalam ekosistem. Ekosistem mangrove yang sehat berfungsi sebagai pencegah abrasi, menahan badai, menyaring pencemar kasar, tempat hidup serta tempat pemijah biota laut, sehingga mampu menyediakan sumber makanan bagi berbagai spesies yang ada. Sistem perakaran mangrove. Bagian perakaran yang ada di dalam tanah umumnya horizontal, cabang banyak dan berakar rambut yang kecil dan lembut. Akar utamanya menembus vertikal ke dalam tanah dan mempunyai akar samping yang panjang dan berfungsi sebagai jangkar. Secara sederhana, mangrove pada umumnya tumbuh dalam 4 zona, yaitu pada daerah terbuka, daerah tengah, daerah yang memiliki sungai berair payau sampai hampir tawar, serta daerah ke arah daratan yang memiliki air tawar.
Fungsi ekologis hutan mangrove yaitu daerah pemijahan atau spawning ground, daerah mencari makan feeding ground, serta daerah asuhan nursery ground bagi biota laut sebagai sumber keanekaragaman biota akuatik dan non-akuatik. Lamun berfungsi sebagai penyaring nutrien yang berasal dari sungai atau laut, sebagai pemecah gelombang dan arus, serta meningkatkan kualitas air laut dengan membantu pengendapan substrat dan menstabilkan sedimen. Selain itu, padang lamun juga banyak dimanfaatkan untuk pembuatan keranjang, dibakar untuk diambil garapnya, soda atau penghangat, untuk mengisi kasur, sebagai atap rumbia, untuk kompos dan pupuk, digunakan untuk isolasi suara dan suhu, dan lain sebagainya. Sedangkan pemanfaatan secara modern adalah sebagai penyaring limbah, penstabil pantai, bahan untuk kertas, pupuk, pakan ternak, serta sebagai bahan obat-obatan. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin meningkatnya aktivitas manusia di pesisir, keberadaan padang lamun semakin terancam punah. Kerusakan ekosistem pada lamun ini disebabkan oleh reklamasi dan pembangunan fisik di garis pantai, penangkapan ikan secara berlebihan. Untuk itu, perlu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya padang lamun bagi ekosistem biota laut, agar aktivitas yang dapat merusak biota laut semakin berkurang.